Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai status Bank Indonesia dan tugas Bank Indonesia. Sebelum kami melanjutkan pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kadek Septiawati dengan NIM 275112009. Yang kedua ada Cok Gede Agung Dio Sukma Prawira dengan NIM 275112118. Yang terakhir ada Nilo Gede Ayu Srima Hayoni dengan NIM 275112228. Untuk topik bahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mengenai sejarah Bank Indonesia. Untuk yang kedua yaitu tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan dunia internasional. Dan untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu Dewan Gubernur, independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah Bank Indonesia. Di BI yang berasal dari Jepaske Bank NV yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. Jadi Jepaske Bank NV itu didirikan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1827. Kemudian The Jepaske Bank NV dinasionalisir pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dengan UU nomor 24 tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penetapan Presiden nomor 17 tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI. Jadi Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI Unit 1, BNI Unit 2, BNI Unit 3, BNI Unit 4, dan BNI Unit 5. Jadi Bank Negara Indonesia Unit 1 itu kemudian berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum yang dijadikan bank sentral di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dengan status Bank Indonesia itu sebagai bank sentral yang dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999. Kantor pusat Bank Sentral terletak di ibu kota negara. Di Indonesia, Bank Sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia serta perwakilan-perwakilan di luar negeri. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank itu adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Peranan lain Bank Indonesia adalah menyalurkan uang, terutama uang kartal, di mana Bank Indonesia itu mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Di samping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah, begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional yang juga ditangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri. Selanjutnya itu mengenai bank sebagai lembaga negara yang independen. Jadi babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen itu dimulai ketika sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar itu tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia itu juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketenagaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, seperti kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut
diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan bank sebagai badan hukum, di mana status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum yang perdata ditetapkan dengan undang-undang. Jadi sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia itu dapat bertindak untuk atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Perkenalkan saya Cokorda Gede Agung Desukma Prawira dengan NIM Akhir 218, di mana saya akan melanjutkan mengenai subbab tujuan dan tugas pokok dari Bank Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan tugas pokok dari Bank Indonesia ini sendiri. Nah, adapun tujuan dari Bank Indonesia ini sendiri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 pada bab 3 pasal 7 adalah untuk menstabilkan nilai rupiah, di mana kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia ini sendiri yaitu yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dan yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, selain itu, adapun tugas pokok dari Bank Indonesia ini yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga ada mengatur dan mengawasi bank. Nah, untuk subbab selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Bank Indonesia dengan pemerintahan dan hubungan antara Bank Indonesia dengan dunia internasional. Nah, di sini yang pertama adapun hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hubungan keuangan dan yang kedua ada independensi dalam interdependensi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan keuangan, di mana Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa yang disebut dengan APBN, tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut, di mana Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah. Nah, yang kedua ada independensi dalam interdependensi, di mana tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Koordinasi di antara Bank Indonesia dan pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Nah, adapun implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya, adapun hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu yang pertama adalah bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kelima, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dan yang terakhir, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Adanya hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional ini, maka Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi serta lembaga internasional lainnya.
Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional adalah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter maupun perbankan. Konsekuensi logis dari terjadinya transaksi ini adalah inbuilt exposure. Kaitannya dengan penilaian risiko, baik itu country risk maupun bank risk, adalah masing-masing pihak tentu akan membatasi exposure tagihannya pada suatu jumlah tertentu. Nah, batas tersebut dikenal dengan istilah credit line. Adapun jenis-jenis credit line yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada money market line atau fasilitas yang diberikan untuk melakukan transaksi pada pasar uang. Nah, yang kedua itu ada foreign exchange line, di mana fasilitas yang diberikan untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing atau foreign exchange. Nah, hubungan secara umumnya itu adalah di mana Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan bank sentral negara lain, organisasi, serta lembaga internasional yang lainnya. Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak lanjut untuk dan atas nama Republik Indonesia sebagai anggota. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Dewan Gubernur, independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia. Next, yang pertama ada Dewan Gubernur Bank Indonesia, di mana Dewan Gubernur terdiri dari seorang gubernur dan seorang deputi gubernur, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyaknya 7 orang deputi gubernur. Kedudukan gubernur dan deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian masa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Nah, adapun para gubernur dari Bank Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2010 sampai sekarang ada Darmin Nasution. 2009 sampai 2010 ada Darmin Nasution sebagai pelaksana tugas. 2009 ada Miranda Gultom sebagai pelaksana tugas. 2008 sampai 2009 ada Budiono. 2003 sampai 2008 ada Burhanuddin Abdullah. 1998 sampai 2003 ada Syahril Syabirin. 1993 sampai 1998 ada Sudrajat Jiwandono. 1988 sampai 1993 ada Adrianus Moy. 1983 sampai 1888 ada Arifin Siregar. 1973 sampai 1983 ada Rahmat Saleh. 1966 sampai 1973 ada Radius Prawiro. 1963 sampai 1966 ada T. Yusuf Muda Dalam. 1960 sampai 1963 ada Mr. Sumarno. 1959 sampai 1960 ada Mr. Sutigno Slamet. 1958 sampai 1959 ada Mr. Lukman Hakim, dan yang terakhir ada 1953 sampai 1958 ada Mr. Syafruddin Prawira Negara. Selanjutnya yaitu independensi, di mana babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 yang berbunyi Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan anakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen. Nah, dapat dilihat dari tingkat independensi Bank Indonesia, yaitu yang pertama ada goals independent, di mana tujuan Bank Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, atau tanpa penetapan rentang waktu secara spesifik. Namun, Bank Indonesia masih memiliki kebebasan menetapkan target dalam jangka pendek sehingga Bank Indonesia dapat dikatakan memiliki goals independen yang tinggi sebagai ACBD dan BOZ, tetapi tidak seindependen Fed Rate. Yang kedua, ada instrumen independen, di mana Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri target-target operasionalnya tanpa pengaruh dari pemerintah. Yang terakhir yaitu ada personal independen, di mana sesuai dengan undang-undang, pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia atau Dewan Gubernur. Dan Bank Indonesia atau Dewan Gubernur juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas, di mana Bank Indonesia secara reguler dapat menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada DPR sebagai bentuk akuntabilitasi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu adapun transparansi dan komunikasi. Kebijakan moneter Bank Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi tersebut juga sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan moneter dan berperan dalam membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran yang diumumkan. Oleh sebabnya, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus-menerus memuat pengumuman dan penjelasan mengenai sasaran inflasi ke depan. Analisis Bank Indonesia terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah ditempuh dalam jadwal rapat Dewan Gubernur atau RDG, serta hal-hal lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Nah, adapun media komunikasi yang dapat digunakan dalam kebijakan moneter Bank Indonesia dalam bentuk publikasi, yaitu yang pertama ada tinjauan kebijakan moneter, yang kedua ada laporan perekonomian Indonesia, yang ketiga ada laporan triwulan dari DPR RI, dan yang terakhir ada siaran pers dari kebijakan moneter atau link BI Rates. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.